Adabu, wah langsung adabu ing dalam Al-Qur'an. Oh, anjing. Asli ini. Kramernya masih belum ada. Ya, beliau menyampaikan ayat ini ya sebetulnya setuju. Ini ayat penting gitu kan, misalnya kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang kembali di Kilatan Podcast, ngaji kitab turos ulama Nusantara. Wah, alhamdulillah anjing. Dan kita juga sekarang hari ini sudah puasa ke-8. Enggak, pertama. Ini pertama. Tapi masih kata kayak 8. Ini baru, sahurnya baru. Nggak terasa. Programnya juga baru, nggak terasa. Ya memang nggak terasa, orang baru terasa. Iya Kak, maksudnya aku si tahun minggu ganjaranku jakel. Lah saiki wis poso maneh. Pokoknya hari ini menemani sahur seluruh pemirsa TV 9. Hari ini kita akan menambah wawasan, menambah ilmu tentang khazanah kitab-kitab turos ulama Nusantara. Jadi nanti 1 jam ke depan kita akan membahas tentang kita. Tentang kitab turos itu bahasanya tentang apa? Lah hari ini karya yang luar biasa dari Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin atau Mbak Yai As'ad. Oh iya, nggih paham kula niku. Paham ya? Nggih. Jadi kita nggak perlu narasumber. Duh, atik no. Oh, narasumber kok gak atik. Biasanya dong podcast itu mesti ono narasumber yang akan ditanyai tentang beliau. Katanya paham. Ya, aku mbak paham anu tok, Mbak Yai tok, cuman kan kudu wong kan gak ero. Kok ndredeg ngono? Ya ndredeg lah mungkin isi Iqra 1. Kalau isi Iqra 5 baru aku iso jelasno. Hari ini tetap kita akan ada tamu yang luar biasa. Nah, Makanya hari ini kita akan belajar bersama Profesor Nur Harisuddin. Ini Prof Haris. Kita akan belajar tentang karya-karya terbaik Mbak Yai As'ad. Jadi sampean juga bisa belajar. Bisa mengetahui tentang khazanah-khazanah. Kitab itu bekas zaman, di zaman apapun bisa. Oh, gitu ya. Nih, makanya kita akan Saya di rumah itu juga ada kitab loh, lama juga. Kitab Primbon. Itu kayak gak masuk. Itu. Kan mbak saya itu ngomongnya kitab loh, jangan Enggak, memang khazanahnya kalau kiai-kiai itu biasanya kan yang terkenal itu karomah-karomah di bidang kejadukan. Bener, biasanya kalau kita ke Zaro nang makome Mbah Yai Mbah Sunan Ampel, ngono ku semule ya alhamdulillah winginane dodolanku iku sepi, saiki tambah nemen. Maksudnya tambah rame karena baru. Biasanya kan orang cuma mengenal karomah-karomah itu. Barokah nggih. Padahal ada karomah-karomah dari karya-karya beliau, dari pemikiran-pemikiran beliau tentang masa depan bahkan. Beliau-beliau ini punya kitab-kitab yang luar biasa. Nanti akan diterangkan oleh Profesor Haris. Ini Profesor Nur Harisuddin ini akan kita ajak berdialog bersama untuk menambah wawasan teman-teman di Kilatan Podcast. Kilatan Podcast. Ini rencananya kita ke rumah Prof atau kita yang ya Profesor ke sini, makanya Profesor panggil biar dialog sama-sama kita. Manggil pakai ini toa, matarom. Kayak. Berarti saya keluar dulu. Ya enggak usah keluar. Manggilnya kan hari ini kan bisa broadcast atau melalui ya. Oh, langsung diumumkan. Media sosial karena kan kita hari ini bicaranya kan harus kekinian. Oh gitu. Ini untuk Gen Z juga loh. Tahu Gen Z kan? Sampean Gen A apa Gen Z? Saya general manager katanya. Oh maksudnya juga di zaman sekarang itu memang kitab-kitab para ulama sing biyen niku berarti ya cocok digawak dhewe berarti. Betul. Makanya tolong Profesor nanti bersama-sama kita dan seluruh pemirsa TV 9 dalam kilatan ini kita akan berbicara banyak 1 jam ke depan tentang karya-karya Mbak Yai As'ad. Ini beliau. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Alhamdulillah. Kolesterol lama. Kayak mlebu bidan. Kok sih didelok check up terus. Iya. Karena sehat itu penting maksudnya ngatani jenje. Prof, hari ini kita berbicaranya agak lumayan penting ini, Prof. Kita akan membahas tentang Mbak Yai As'ad Syamsul Arifin. Ini secara profil Mbak Yai As'ad itu kan yang terkenal
bahasanya Mbak Yai As'ad itu adalah santrinya Mbak Yai Khalil. Memang betul ya, Prof? Iya, betul, iya. Jadi Kiai As'ad itu yang dikenal itu di masyarakat adalah seorang tokoh ahli yang punya kesaktian gitu ya, pendekar gitu ya di masyarakat Madura, Jawa Timur dan juga Indonesia itu kan dikenal itu ya. Padahal beliau banyak karya-karya, pemikiran. Nah, pemikiran beliau yang apa namanya yang luar biasa dan masih relevan dengan masa sekarang, generasi Z gitu misalnya. Oh, berarti pemikiran beliau itu sebenarnya yang sudah ditulis, sudah dikitabkan. Itu sebenarnya memang kadang-kala kan penulisan itu cocok di era apa. Ini bisa peka zaman ya, Prof? Masih relevan karena konsepnya masih umum dan beberapa kan universal ya, tidak ada kaitannya dengan kondisi yang spesifik pada saat itu ya. Jadi setelah kalau kita baca karyanya nanti akan begitu. Tetapi satu hal tadi, kenapa Kiai As'ad perlu juga dan para ulama Nusantara yang lain itu perlu dimunculkan pemikirannya, karena ternyata ya memang sakti ya menghadapi penjajah Belanda karena eranya ya hebat menghadapi pertempuran waktu itu, PKI dan sebagainya waktu itu ya. Tapi bahwa beliau juga punya karya yang keren, yang luar biasa yang ditulis pada saat masa-masa itu kan juga. Apalagi, nah ini yang penting, ternyata kalau kita lacak beliau bukan hanya santrinya Mbah Kiai Khalil Bangkalan, tapi kan juga santrinya Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, santrinya Kiai Khozin Buduran Sidoarjo, kemudian santrinya Kiai Haji Abdul Majid di Banyuanyar Madura gitu ya. Kemudian ketika di Mekah beliau juga belajar ke madrasah Sholatiyah, bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, kemudian sejarahnya, fikihnya itu ke beberapa ulama Mekah pada saat itu. Jadi istilahnya ulama beliau itu secara sanad sudah teruji. Secara perjalanan ngajinya, kalau kita sebagai santri, profesor juga santri loh, Prof. Santri. Makanya tidak mungkin orang hanya memandang kata Prof tadi, memang karomahnya beliau, kejadukan beliau pada era itu, kesaktiannya dan lain-lain. Sebenarnya ada di balik itu nih, Prof. Iya, ada di balik itu ya. Dan kalau kita merunut kepada karya-karya beliau, ternyata oh ya, kalau guru-gurunya seperti ini ya wajar memunculkan melahirkan karya-karya pemikiran yang banyak seperti itu tadi itu ya. Jadi wajar. Tapi kalau melihat hanya satu perspektif, mungkin hanya Kiai Khalil Bangkalan wajar hanya kesaktiannya ini biasanya gitu. Tapi kalau ini ternyata Kiai Abdul Majid Banyuanyar, Kiai Abdul Hamid Banyuanyar, Kiai Khozin Buduran Sidoarjo, Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kita tahu beliau kalau sudah muridnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari kan sudah seperti muridnya Kiai Khalil Bangkalan itu kan udah keren banget itu maksudnya. Ketika itu ya udah ini levelnya sudah level kiai senior yang sangat mumpuni dan dihormati banyak orang tentunya. Kalau dulu mungkin sudah profesor nggih, Bro. Nah, iya. Itu sudah berapa SKS gitu nih. Kalau tapi itu kan sudah habis SKS berapa? Dari sini kitab apa, berapa SKS yang dihabiskan gitu, Bro. Iya. Itu karya-karyanya yang sampai sekarang itu ada karya-karya apa saja, Bro? Kiai As'ad punya 11 karya ya. 11 karya. Nah, ada ada Aqaid Seket. Aqaid Seket itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang dibentuk dalam bentuk lagu syair dan kemudian sampai sekarang masih
dibaca betul di pesantren pondok-pondok Sukoharjo. nih untuk ketauhidan Oh masih dibaca masih ya? masih Ah, aku excited masih. itu tapi pakai bahasa Madura. Mungkin ada versi Ada versi Jawanya Indonesianya, yang Jawanya di- gitu. itu. Ya, tapi itu dari beliau aku excited gitu. Oh. Yang dibaca di sana dan sampai sekarang masih apa namanya? Masih dibaca terus sampai sekarang. Kemudian ada kitab yang Al-Aurad Al-Yaumiyah, wiritan harian ya, ada Rotibul Haddad itu ya juga sampai sekarang masih kemudian ada kitab ini yang tadi disebut ada ekonomi dalam Islam. Bahkan ada kitab tentang Utang piutang gitu. ekonomi. Tentang ekonomi dalam Islam. Beliau menyebutnya ini At-Tajlib al-Barokah fi fadli sa'i wal harokah. Nah, tapi ini bahkan isinya ada ekonomi tentang Islam. kita pemikiran ekonomi beliau pada saat itu nggih. Iya. Karena pada saat itu kan mungkin ekonomi Indonesia sedang masa-masa mungkin masih penjajah menjadi government dan lain-lain. Beliau sudah memikirkan tentang konsep ekonomi yang relevan nggak Prof sampai hari ini? Iya, masih relevan. Saya masih relevan, kita kalau baca-baca masih relevan. Nggih, nggih. Masih relevan. Ya, kita tahu beliau sentral ya. Tadi sebagai tokoh yang dikenal masyarakat. Di NU juga kita kenal beliau itu sebagai tokoh yang pendiri Nahdlatul Ulama, menyambung mediator ya. Nggih. Kiai Khalil Bangkalan dengan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan tasbihnya itu kan. Nggih, cerita. Itu ceritanya itu. Kemudian ketika peran beliau di masa penjajahan Belanda tadi itu dengan kesaktiannya, dengan ilmu kanuraganya itu berhasil melumpuhkan pasukan Belanda dan itu terkenal sampai sekarang. Betul. Kemudian yang terakhir kita ingat peran beliau ketika menjadi tempat Muktamar NU dan Munas NU 83, Munas NU 84, Muktamar NU di Situbondo, tempat penerimaan ideologi Pancasila ketika orang rame-rame. Ini kan tidak lepas dari peran beliau di tingkat Nahdlatul Ulama dan negara bangsa gitu ya. Nah, tetapi ternyata beliau juga punya karya-karya yang tidak terlihat, yang mungkin hanya orang di situ ya, karya-karya yang menarik, yang tadi ada 11 yang sifatnya praktis, yang sifatnya teoritis juga ada, tetapi karena kondisi Situbondo, masyarakatnya Madura ya tentu dengan bahasa yang bisa dikenal oleh mereka. Menyesuaikan gitu. Ya. Kalau bukunya besar-besar gini ya nggak ada yang baca ya. Masalahnya kan kalau di Situbondo kan menggunakan bahasa Madura. Bahasa Madura. Grammarnya masih belum ada. Ya, benar. Kalau saya tadi itu tertarik Bro. Untuk Mbak Yai As'ad itu di era itu waktu pengumuman beliau juga berpikir tentang bangsa. Benar. Nah, berarti Mbak Yai dulu itu sudah berpikir tentang kemajemukan, keberagaman, sudah mendesain bagaimana Indonesia ini bisa bertahan karena memang multi etnis, multikultur, pluralis di sini. Itu sudah ada desainnya. Iya, sudah begitu. Beliau kan lahirnya 1897. Habis maghrib itu. 1897. Beliau sudah desain itu, ada kitab soal politik ya, soal politik intikhab al-amah. Al-intikhoba al-amah, jadi bagaimana sikap politik seorang muslim ketika pemilihan umum pada saat itu juga beliau udah punya. Artinya kan beliau punya pemikiran. Kalau dilihat 1897 sampai 1955 itu umurnya berarti sudah kurang lebih, saya hitung tadi 68. 68. Sementara beliau meninggal 990. 990 beliau meninggal. Nah, di tengah-tengah antara 1897 sampai 1990 beliau karya-karyanya ditulis. 68 tadi termasuk kitab ini kan 68 ketika umurnya beliau umur 68 tahun. 68 tahun. Nulis, ya.
Ini kan itu tadi berarti ulama dulu itu sudah memikirkan kita nggih santri ini Ulama supaya wawasannya luas. Bener, selalu membuat karya. Lawak dhewe kudu gawe karya. Paling enggak buku diare lah. Lah wong dhewe kagak kitab ya angel. Itu buku curhat. Mohon maaf Prof, karena kita belakangan mental. Lah ngomong aja bener-bener. Karya beliau ada salah satunya tadi yang tentang ekonomi dalam Islam yang At-Taji Al-Barokah tadi itu. Itu kita ingin tahu Prof tentang kajian yang di dalamnya. Ya. Di sini nanti bisa kalau judulnya ekonomi dalam Islam. Ini pakai bahasa Madura ya. Bahasa Madura. Pakai bahasa Madura. Kita bilingual nanti ditulis ini. Tulisannya Madura. Tapi beliau nyebut gini. Tapi di dalam kitab ini boleh nyebut wasamaituha at-tajlib al-barokah fi fadli sa'i wal harokah. Ya, jadi judulnya ekonomi Islam, tapi di sini saya sebut nama kitab ini Tajlibah al-barokah fi fadli sa'i wal harokah. Itu hanya pengantarnya pakai bahasa Arab. Selanjutnya udah langsung bismillahirrahmanirrahim. Keterangan soal-soal ekonomi dalam Islam Allah Ta'ala adabu, wah langsung adabu ing dalam Al-Quran. Asli ini. Ini saya mohon maaf Maduranya Madura apa? Madura naturalisasi. Ya. Masih makam ya? Karena Jawa Tengah. Belajar Madura. Nggak apa-apa keterangan aslinya nanti kan penjelasannya Prof biar Z dan seluruh pemirsa juga paham. Tadi gimana Prof? Lanjut. Ya, jadi ini contoh bahwa dalam kitab ini beliau menggunakan bahasa Madura ya, bahasa Madura. Pertama penjelasannya tentang Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'annya disebutkan ya. Kalau kita membaca karyanya ini seperti karyanya siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ketika menulis risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada ayat Al-Qur'an, kemudian ada penjelasan Al-Qur'an. Karena kebutuhan. Iya. Sama beliau modelnya begitu. Jadi ada ayat Al-Qur'an ini disebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang pertama disebut itu adalah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Udah kalau mau jadi muslim ya di sini kuncinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Enggak ada yang enggak ada yang diragukan kan sudah. Sudah tidak ada satupun. La roiba itu kan tidak ada satupun keraguan, setengah keraguan tidak ada sama sekali. Ini maksudnya di situ sebelum menjelaskan konsep ekonomi panjang lebar beliau. Ini kalau muslim ya harus percaya 100% isi Al-Qur'an. Kalau percaya bukan hanya ngomong saya percaya, lalu apa? Ya melakukan. Kalau setelah percaya nggak melakukan berarti nggak percaya dia. Saya percaya isi Al-Qur'an tapi nggak mau melakukan isi Al-Qur'an berarti kan nggak percaya dia. Ngomongnya saja percaya, tapi kalau sudah dzalikal kitabul la raiba apa saja isi Al-Qur'an langsung dipraktekkan. Karena yang berat itu prakteknya. Nah itu. Kalau teorinya kan banyak. Sekarang itu kita sudah surplus motivator Prof. Tapi minus teladan. Manis di bibir. Jadi itu keterangan bahwasannya beliau juga secara keimanan menunjukkan keimanan yang kuat. Meskipun menerangkan tentang hal-hal yang sifatnya mungkin keduniaan kalau Iya. Ya, makanya dikasih ini pengantarnya itu muslim menggunakan dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, pertama kan itu sebelum masuk ke pembahasan lainnya. Percaya dululah pada Al-Qur'an. Lakukan isi Al-Qur'an, kaji, pahami, tapi teruskan dengan lakukan kan gitu. Nah, baru kemudian beliau menjelaskan konsep-konsep ekonomi bahwa dalam konsep-konsep ekonomi dan kaitannya dengan manusia yang ada di bumi ini fungsinya sebagai khalifah. Nah, di sini dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya ini bahwa sesungguhnya manusia itu ya
dijadikan di bumi ini sebagai khalifah. Itu artinya apa? Sebagai utusan, sebagai pemimpin, sebagai manusia yang harus siap memakmurkan bumi gitu. Nah, ini kata kunci ketika menjelaskan tentang khalifah. Nah, baru kemudian menjelaskan bagaimana ekonomi di bumi ini banyak kekayaan. Di bumi ini tapi kekayaan tadi itu ya khalifah ya manusia, inal ardo yarisuha ibadiyah sholihin. Sesungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hambanya yang soleh. Wah ini khalifah tapi hambanya yang soleh, bukan yang tidak soleh. Makanya dimakmurkan di seluruh alam dan sebagainya. Ini penjelasan beliau berikutnya nanti menjelaskan tentang bagaimana bumi itu diciptakan untuk manusia. Alam najalil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Ini menunjukkan merenung ya, kita sebagai manusia coba direnungkan itu. Bumi itu dibuat terhampar, ada gunung, kemudian diciptakan berpasang-pasangan, kemudian ada malam, ada siang, kemudian ada matahari, ada buah-buahan, ada macam-macam yang itu ya nanti ya tujuannya adalah untuk untuk manusia. Tujuannya nggak lain adalah untuk manusia. Jadi beliau gambarkan tuh dengan ayat-ayat yang umum tadi itu ya, karena kadang-kala kita sebagai manusia kan nggak lupa atau bagaimana, tahu-tahu saya ada di bumi ini sudah ya wis begini ini kita nggak tahu ceritanya, tahu-tahu sudah makan nasi, nggak tahu kalau ini adalah sebuah skenario Allah yang sangat indah menciptakan semuanya gitu. Nah, ini harus diingat gitu. Kadang juga kita merasa tidak yakin untuk besok bisa makan atau enggak gitu. Nah ya padahal udah jelas kan, terlalu luas ini sempit banget. Sekarang ada tambahan tidak hanya makan dan minum, bisa besok kuota habis apa enggak. Karena ada tambahan. Iya, karena terlalu sibuk untuk mencari kebahagiaan, tapi tidak sibuk untuk mencari siapa yang menciptakan kebahagiaan. Nah, itu luar biasa. Sekarang memang gangguannya itu harta, tahta sama kuota, bro. Bukan sekunder ya. Jadi itu berarti sebenarnya beliau mengajarkan di samping ekonomi itu beliau mengajarkan jadilah iman dulu. Bahwasannya kita ini diciptakan untuk menjadi khalifah berarti setelah keimanannya kuat, beliau bisa menerangkan tentang konsep-konsep yang untuk orang soleh. Lanjut. Jadi itu kan innal ardo yarisuha ibadiyas sholihin yang beliau, jadi kalau menurut pandangan saya beliau menyampaikan ayat ini ya sebetulnya setuju, ini ayat penting gitu kan, misalnya kan begitu. Kenapa ayat ini yang dipilih ya? Sebetulnya ayat penting, ini pandangan beliau sebetulnya. Itu kan di situ. Nah, jadi dari situ kemudian beliau banyak alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa bina wa anzalna minas samaa'i ma'an fa arja bihi minat thamarati rizqal lakum. Ini kata kuncinya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Keimanan jangan dihilangkan. Ya. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Tapi juga tadi ingat-ingat bahwa Allah lah yang fa akhraja minat thamarati rizqal lakum. Yang beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal nanti orang makan, kadang-kala tetangga kita ngambil buah itu kan udah saya yang nyiramin, saya yang menciptakan yang buat buah ini. Padahal siapa yang aslinya yang menciptakan buah mangga itu kan? Dikira kita itu ya pemilik yang sesungguhnya, padahal kita hanya tidak sesungguhnya ya. Yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman pohon mangganya nggak boleh
ambil sama orang gitu loh. Ini dekku itu. Wah. Nandur kecilik sampai gede mau jopo. Wah. Tidak boleh. Ya, mungkin juga Mbak Yasat ingin menerangkan literasi tentang pemikiran-pemikiran yang tidak lepas dari Al-Qur'an sebenarnya. Untuk bisa memberikan wacana atau pandangan kepada mungkin eranya dulu ya Bang, tentang kekuatan-kekuatan itu tadi. Jadi untuk mencari rezeki yang masih terhubung dengan Tuhannya. Iya. Terhubung. Ini kalau kita baca di buku beliau di kitab di ekonomi Islam ini, memang ayat-ayat itu kalau kita kaitkan, kalau kita sandingkan di dalam Quran itu, Quran surat Yasin ya, itu kan ada banyak ayat-ayat tentang yang membuat kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya fil ardi kita mutajawiratu wa jannati min a'nabi wa zar'in wa nahlin sinwanun wa ghairi sinwanun yusqa bima'in wahidin wa nufathidu ba'daha ala ba'din fil ukli dan seterusnya. Jadi ayat-ayat yang membuat kita merenung, yang membuat kita sadar bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, sebagai khalifah harus betul-betul dimanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya kemakmuran manusia. Huwallazi anjala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimuna yambutu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nahla wal anaba wa min kulli thamar. Ini ayat-ayat ekonomi semua kan. Betul. Panjang beliau menceritakan ayat-ayat ekonomi ini panjang lebar banyak gitu. Bahasanya di Islam, di Al-Qur'an itu komplit sebenarnya untuk membuat konsep kafah secara ekonomi juga nggih. Jadi beliau kalau dengan model maduranya atau siklusnya di Situbondo sendiri itu ada nggak Prof untuk menyesuaikan di siklus Situbondonya soal di ekonomi itu sebenarnya pada waktu itu? Iya. Beliau itu kan generasi kedua ya. Pertama Kiai Syamsul Arifin, yang kedua Kiai As'ad, yang ketiga Kiai Fawaid, yang keempat Kiai Azaim Ibrahimi ya. Jadi Kiai Syamsul juga sebelumnya juga mendirikan pondok di Madura, kemudian mendirikan pondok di Situbondo. Dan ternyata lebih besar di Situbondo dan diteruskan oleh Kiai As'ad. Saya punya pandangan bahwa di tengah-tengah kondisi Babat Allah mendirikan pesantren baru, Kiai As'ad sebagai muharrik penggerak masyarakat itu juga ingin di bidang ini masih kurang dibandingkan daerah-daerah lain perhatian terhadap ekonomi kesejahteraan pada waktu itu sehingga ini muncul. Ayo ini masih tengah ya pembicaraan. Nanti di belakang itu nanti soal mukmin yang baik adalah mukmin yang ahli kerja gitu misalnya. Hadis-hadis itu nanti dikeluarkan sama beliau. Betul. Ini baru tengah-tengah, baru perjalanan. Nanti di akhir-akhir itu dijelaskan begitu. Jadi intinya nanti di akhir menggerakkan masyarakat untuk lebih giat bekerja. Tapi di awal-awal dikemukakan semua tentang ayat-ayat Al-Qur'an dan juga nanti ada hadis ya, juga hadis yang juga dikeluarkan. Karena memang menurut pemikiran beliau, kalau pemikiran Gen Z sekarang itu Prof, itu logika tanpa logistik itu anarkis itu. Jalurnya kan instan. Mungkin perjuangannya dulu itu beliau itu memang ya berat, karena memang di eranya itu memang sangat berat. Makan saja sulit Prof. Iya makan aja sulit. Makan aja pakai nasi sulit. Pakai tiwul ya. Kalau dulu tiwul ya itu sudah. Apalagi kondisi Situbondo, Bondowoso itu kan daerah yang ya tidak terjamah. Waktu itu kan masuk dalam Karesidenan Besuki ya. Betul. Pusat kotanya kan ada di Bekus. Kalau kita baca sejarahnya kan di situ.
Jadi ini perlu penggerakkan, dan 1955 ini menjadi sangat, beliau kitab ini menjadi sangat penting untuk menggerakkan masyarakat lewat jalur ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan pesan beliau kepada santri-santrinya, santri saya ngabdi 1 di NU, 2 di pendidikan, 3 di ekonomi. Itu penting, makanya ekonomi itu penting buat keluarga saya, penting. Ngabdinya jadi pilih, silahkan santri-santri jangan lepas ya. Saya kebetulan santri juga di Sukorejo, Mahatali Sukorejo, itu kan tahun 96 sampai 2000. Itu pesan beliau kepada semua santri beliau itu ini hikmahnya 3, 1 NU, 2 pendidikan, 3 ekonomi. Ya, karena itu yang disampaikan beliau. Karena kalau ekonomi kepegang santri itu tenang. Karena kepegang ahlinya itu kan nggak akan dibuat kemana-mana, gitu. Buat kemanfaatan. Ya, karena itu ini setelah beliau menyampaikan soal tadi, kemudian soal berbagai hal yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, bumi, gunung, tanaman-tanaman, kemudian juga laut, daratan, semuanya beliau jelaskan, dan itu menjadi rizki. Wa kulu mir rizki wa ilaihin nusyur, dan beberapa ayat yang banyak tapi beda ini ya. Itu penjelasannya juga banyak. Beliau kemudian menjelaskan soal ini harus dikendalikan oleh moral Islam. Ketika ngambil rezeki ya harus sesuai dengan aturan Islam. Ada hitungannya gitu. Ada aturannya. 2,5% zakatnya. Pertanian bisa 5 sampai 10%. Pertanian gitu. Ya 5 sampai 10% itu kan. Jadi tidak dilepaskan kayak di Barat ya, kayak kan pokoknya ekonomi nggak pikir nanti akhirat. Kalau ini ekonomi Islam banget. Kalau di teori ekonomi Islam kan ekonomi sekarang untuk mendapatkan falah, kebahagiaan di akhirat gitu. Tidak hanya berhenti pada sekarang kaya raya, wah punya apa, tapi besok nggak dipikirkan. Itu bukan ekonomi Islam. Berarti ekonomi itu sebenarnya hanya alat untuk berangkat gitu. Ya, masru'ah lil akhirah itu kan. Oh ya bener, berarti makanya timbangane wong belajar, makanya di NU juga ada lazisnu yang ngurusin ngono lho Mas Amin. Ya, luar biasa. Timbangane ada belajar deh. Aja ngene belajar moco ae males. Ini pemirsa, ini semakin pintar sekarang Prof. Dan tahu karya-karya Mbak Yasat ini luar biasa sekali. Itu kita teruskan lagi Prof, biar lebih paham lagi lanjutannya Prof. Itu ada juga nggak Prof, kata-kata bahasa Madura yang khas dari Mbak Yasat nggak Prof? Ini ayat Al-Quran, hadis, terus Madura. Kita lanjutkan Prof. Ini lanjut yang ekonomi apa sih? Ekonomi. Saya nunggu yang kitabnya Mbak Asad yang ini Prof, yang ijazah ada. Biasanya kan dari pondok ngono Mas, mari ngaji kitab, kilatan, mari ngono terakhir ijazah. Iki antarané makhabah apa dudu ya. Kenapa mindsetnya itu kejadukan ya gara-gara itu Prof, cari ijazah kejadukan tadi itu. Monggo Prof. Ya, ini misalnya tadi saya sampaikan ya, ini ekonomi, aktivitas ekonomi manusia tadi dari berbagai hal tadi itu jangan lupa ada aturan Islam yang menjadi moralnya di sini. Kemudian beliau menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Itu ya artena. Nah, kalau bahasa Madura kan artena. Enggak orang penyak sepada iman de bedana Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bakna kapi da artena bakna kat apa namanya jangan makan bakna de artena bakna jangan makan makanan yang
la taqulu amwalakum bainakum bil batil, dengan kelaben batil. Nah, jangan makan harta saudara kamu dengan cara yang batil. Nah, ini kan luput-luput dari hukum Allah. Nah, ini jadi beliau engak-engak ini kalau orang dulu itu ya Pak, masuk hatinya itu lebih menjaga, lebih lembut dan lebih ceket gitulah. Kalau beliau ngomong itu jangan betul makan harta orang lain secara batil, itu betul-betul masuk dalam, jangan sampai makan. Itu berarti konsep halalnya ya, Prof? Konsep halal. Oh, kan sesuatu yang masuk gitu nih, halalan thayyibah thayyibah kancaku sebelah. Maksudnya iki lho Yamin, maksudnya jangankan barang yang batil, tapi sesuatu yang makanan yang bentuknya subhat mawon beliau ndak mau. Memang menjaga betul gitu. Nggih, ngoten nggih Prof. Nggih. Jadi illa antakuna tijaratan antarin, kecuali angin kebedena kelaben jalan dagangan juala se oleh pada ridho. Illa antakuna tijaratan, kecuali antarodin, kecuali jual beli yang mendapatkan saling ridho antara satu dengan yang lainnya. Mengajarkan entrepreneur itu. Nah, ini kalau entrepreneur kan harus ridho ini ya. Ridho nanti mungkin keuntungannya nggak terlalu banyak ya, tapi kan terus menerus. Barokahnya. Itu yang disampaikan nanti beliau menyampaikan ayat Al-Quran tentang riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa yakumul ladzi yatahabbatu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya dening orang minyak se padangake kabeh de kariba. Nah, ini jadi orang-orang yang makan riba itu tidak berdiri sebagaimana berdirinya setan, itu kan. Jadi intinya kalau itu dilakukan setan itu kan ya manusia yang melakukan kan nggak jauh dari setan tadi itu. Nanti kalau kita yang melakukan riba itu nanti setan melakukan apa kan? Kita mengambil haknya gitu. Kasihan, nanti nggak ada kegiatan ya. Nanti setan kan nganggur. Perhatian banget kita ya. Betul, Bro. Iya. Jadi kalau generasi Z sekarang ya mestinya yang rambu-rambu seperti yang disampaikan dalam kitab ini masih relevan. Betul. Silahkan bisnis apa saja, ya kan, lewat sekarang kan lewat YouTube kan banyak ya peluang-peluang kerja. Peluang generasi Z sekarang itu ada, tapi hati-hati, ada moral, etika moral yang dibangun, jangan pakai riba misalnya gitu. Karena memang kalau era sekarang itu kan kadang bisnis digital, Bro. Karena bisnis digital itu kan ini global, universal, kita kadang nggak tahu orang. Benar. Ya memang kabulnya tipis. Iya, kadang kita memang harus ya tetap itu menjaga tadi. Iya, ridho. Ya kan ridho itu kan ada qabul, ya kan. Ijab qabul ya. Jangan di pernikahan tapi ini. Kalau itu tambahan. Kalau yang di rumah itu kan makanan, di luar itu camilan. Itu bukan riba lagi, rusak. Iya, Bro, kita lanjutin. Ini seru ya bahas karyanya Mbak Yesat. Pakai dulu bahasa klasik juga, bahasa Madura kan memang sekitarnya. Iya, kan bikotri ukulihin. Jadi masyarakat Madura kan lebih cepat memahami ya. Seperti Kiai Mustafa Kiai Bisri Mustafa ya, yang menulis kitab Al-Ibris itu misalnya, kan bahasanya bahasa Jawa karena beliau ada di Rembang kan, ya konteksnya ya juga seperti itu. Karena memang itu lebih mudah dipahami oleh mereka. Padahal beliau itu ingin menerangkan secara baik dan benar, misalnya ekonomi itu secara Quran, secara hadis dijelaskan secara keadaan mereka waktu itu. Lebih langsung nyambung dengan saat itu.
dan tujuan apa yang diinginkan oleh Ki Asad juga lebih masuk daripada kita pakai bahasa yang jelimet yang ruwet gitu kan. Yang susah dipaham gitu. Ini bagaimana sebisa mungkin paham semuanya kan begitu kalau kiai-kiai dulu itu. Lanjut Prof. Itu, Prof. Jadi itu yang disampaikan oleh beliau ketika awal-awal, terus kemudian ada itu ya khalifah tadi, kemudian ada aturan main yang harus dipraktekkan untuk supaya ekonomi ini enggak liar tapi ada panduan moralnya ya, ada tidak boleh riba, tidak ada ridho, harus ada ridho, keridhoan dan sebagainya itu. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan ini hadis-hadis ya, ini hadis ini juga beliau keluarkan ya untuk disampaikan, misalnya soal Ihyaul Mawad ketika itu. Jadi konteksnya adalah konteks ketika tanah-tanah pada waktu itu enggak difungsikan, bagaimana kemudian difungsikan oleh orang-orang, dalam fikih kita disebut dengan menghidupkan tanah-tanah yang mati, Ihyaul Mawad. Dulu mungkin banyak istilahnya tanah-tanah berok. Ya, itu dimanfaatkan untuk kemanfaatan daripada nganggur mungkin dulu ya, Bro. Ya. Itu kan banyak waktu itu. Itu di di situ. Nah, yang lainnya adalah ini, misalnya beliau menyebutkan dalam hadisnya man talabat dunya halalan istighfafan. Nah, ini sudah mulai anil ma'alati wa sa'yan ala liyahi wa ta'atufan ala jarihi ba'asallahu yaumal qiyamah wajuhu kal qamari lailatal badri. Artena pira-pira orang si bari dunia si halal, makan yang halal, mencari yang halal karena ngerekso dari ngemis, istighfafan, dia cari yang halal, tidak mau ngemis ya. Kemudian dia melakukan itu untuk keluarganya, maka besok Allah akan mengutusnya di hari kiamat sementara wajahnya seperti komar, seperti bulan pada waktu bulan purnama. Ini kan lebih baik yang halal tapi istighfafan. Di masa sekarang beliau mengajarkan itu sebenarnya untuk tidak malas lah istilahnya. Ya jangan jaluk-jaluk loh, Dek. Karena biasanya kita yang cat silver itu gitu. iya. Makanya kalau yang sudah, makanya mengajarkan yang belum melakukan. Itu berarti dulu sudah berhati-hati menghitung, Mbak ya, saat itu memberikan pemikiran, memberikan pengajaran pada masyarakat sekitar untuk ya bekerja itu harus keluar keringat lah istilahnya tidak hanya ngemis dan lain-lain. Iya, jangan ngemis. Kan itu istighfaf ya, menjaga diri supaya menjaga martabat diri seseorang itu kan dalam Islam kan gitu. Jangan ngemis. Kalau muda ya kerja dulu kan begitu. Jangan sudah muda 15 tahun 20 tahun sudah ngemis ya. Itu pemuda apa itu, Bro? Pemuda turu itu ya kan. memang kan kadang kan ono sing ngomongan begini, jadi rezeki itu memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kita kerjanya itu rebahan, ini Tuhan angkat tangan. Istilahnya memang banyak generasi Z yang sekarang yang dia tahu secara motivator itu orang baiknya, tapi nggak tahu prosesnya dan malah berproses. Ya. Dari dulu berarti sudah memberikan dasar dan wacana pemikiran Mbak Yasad. Saya sudah memberikan situ. Tapi kalau ya ini makanya ya kerja yang giat. Nah,
Tapi jangan waman talabat dunya halalan mukasiron muraiyan ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati wa huwa alaihi khutbanu. Tapi kata beliau artinya pera orang se bari dunia se halal tursi karena parlong tumpukna atau simpana karena mukasiron memperbanyak diri sementara dia juga riya ya, maka itu akan besok datang di hari kiamat dalam keadaan Allah benci murka kepada dia. Jadi kalau berlebihan misalnya jadi ini kan mengendalikan ya. Ini hadis-hadis ini kelihatannya jarang kita dengar itu. Sudah kemana-mana ini beliau. Jadi wajar kalau karena beliau guru-gurunya luar biasa gitu. Dan menggandengkannya itu Prof enak gitu sampai mulai awal harus begini sampai akhir. Sampai akhir gitu. Jadi ini soal halal tadi kan penting ya. Karena salah satu penyakitnya di bangsa ini kan berlomba-lomba banyak-banyak nggak halal, korupsi nggak apa-apa. Lebih takut pada KPK daripada neraka. Betul, Bro. Karena KPK kan kelihatan. Neraka nggak kelihatan. Berapa tahun lagi neraka kan jelas. Masalahnya kan Tuhan itu nggak punya kapolsek. Dia punya malaikat ya. Ya 2 tahun lagi. Jadi ini luar biasa, Bro. Keterangannya linier dan bagus banget nih, Bro. Iya. Jadi ini keterangannya. Ini kan karena memang waktu kita kan harus terbatas, Bro. Bisa panjang dan lain-lain. Tapi apa yang bisa di-share dan rangkuman kita pada hari ini memang karya-karya beliau. Kalau kita bacakan, kita tunjukkan ini kan bisa 1 bulan programnya kita beliau tok ini, Bro. Ini apa yang harus diteladani di era-era generasi Z sekarang ini, Bro? Iya, pekerjaan apa saja baik, yang penting adalah amalur rajul biyadihi. Ini yang terakhir yang disampaikan di sini. Beliau menyampaikan seorang laki-laki datang kepada sahabat Nabi, datang kepada Nabi, kemudian matur, ya Rasulullah ma taqulu fi hirfati, ya Rasul bagaimana dengan pekerjaanku? Kemudian jawabnya beliau wa ma hirfatuka, kamu kerja apa gitu ya. Kemudian ana haikun, saya ini tukang tenun. Wah, terus kemudian Rasulullah mengatakan, ini yang menarik, hirfatuka hirfatu abina Adam, pekerjaanmu itu pekerjaannya Nabi Adam, bapak kita. Karena ini kan motivasi, kerjaan apa saja bagus, yang penting halal gitu ya. Dalam dunia yang berubah ke era digital 4.0 itu kan banyak buka-bukaan, enggak apa-apa, tapi yang penting halal. Di sini disebutkan amalur rajul biyadihi, tadi disebutkan sebaik-baik mukmin yang ahli kerja gitu, yang suka bekerja. Tapi ini catatannya, ini adalah apa saja pekerjaan di masa milenial silahkan diambil, yang penting ya ahli kerja, yang penting aturan Islam. Yang tadi selain aturan Islam ada hal penting lagi, adalah ini memberikan sedekah dari hasil zakat ya, tadi zakat, sedekah dari hasil yang dia dapatkan dari situ. Jangan lupa dengan sedekah, zakat dan aturan Islam yang lain terkait dengan filantropi Islam itu. Ini luar ya. Ini kita semakin banyak ilmu. Prof Haris, kita terima kasih atas namanya di pagi hari ini. Alhamdulillah. Sama keliling-keliling nanti mampir ke sini aja. Ngaji bareng lagi. Pagi-pagi sudah mau berkunjung ke podcast kita. Pokoknya seluruh pemirsa kita akan menambah ilmu banyak tentang ngaji kitab Turos ulama Nusantara. Tentunya ini untuk kajian generasi muda maupun seluruh generasi sebenarnya di era sekarang, bahwasannya ulama-ulama kita itu sudah membuat tulisan-tulisan, karya-karya, pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang diwariskan kepada kita gitu, Bro, santri-santri. Makanya kita akan ketemu lagi di kilatan podcast berikutnya. Prof Haris, terima kasih. Terima kasih seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.